Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak di rumah sehat terus ya, semangat terus walaupun belajarnya di rumah. Kita berdoa semoga semuanya bisa kembali seperti biasa lagi. Semoga coronanya bisa cepat pergi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai satuan tidak baku. Kita sudah masuk ke subtema 2 yang kita pelajari hari ini, yaitu pelajaran matematika. Apa saja satuan tidak baku yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3, yaitu yang pertama, cara membuat alat ukur satuan tidak baku. Yang kedua, melakukan penimbangan menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Yang ketiga, mengurutkan berat benda berdasarkan hasil timbangan yang telah dilakukan dari yang paling ringan ataupun yang paling berat. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, membuat alat ukur satuan tidak baku yang sederhana. Yang kita butuhkan yaitu gantungan baju 1 buah, lalu 2 buah plastik, lalu kertas untuk penanda, lalu yang keempat itu paku seperti ini untuk menempelkan gantungan bajunya. Seperti ini kita simpan. Jika anak-anak tidak ada paku seperti ini, bisa dipasangkan di jemuran baju ataupun pegangan pintu. Yang penting gantungan bajunya bisa seperti ini, bisa menempel. Kertas ini fungsinya untuk sebagai penanda ketika gantungan baju ini sudah lurus. Kita tempel di sini ya. Kita lihat apakah sudah lurus atau belum. Sampai belum. Sudah lurus? Nah, setelah lurus, kita pasangkan 1 buah plastik di ujungnya, 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Yang ditempelkan hanya 1 sisinya saja, yang 1 sisinya lagi tidak usah, agar kita bisa memasukkan benda ke dalam plastik ini. Ya, sudah jadi alat ukur sederhananya seperti ini. Ini plastik ini fungsinya untuk menyimpan benda yang akan kita timbang. Di sini dan di sini. Sekarang setelah alat ukurnya jadi, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu menimbang benda menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Yang kita butuhkan yaitu LKS. LKS-nya bisa kalian dapatkan di download dulu bisa, ataupun jika tidak di download bisa ditulis ulang. Nanti sama ibu guru akan di-upload ke Google Classroom, kalian bisa mengambilnya dari situ. Setelah ada LKS, kita baca. Carilah 3 buah benda di sekitarmu. Yang ibu pakai yaitu boneka kecil, pulpen, dan sendok. Lalu timbanglah berat benda yang kamu temukan menggunakan kelereng. Di sini Budisa menggunakan kelereng, beberapa buah kelereng. Jika anak-anak tidak mempunyai kelereng di rumah, bisa diganti menggunakan benda yang lain seperti uang koin yang logam, ataupun krayon, ataupun benda yang ada. Setelah itu kita mulai menimbang ya. Di LKS-nya ada 3 kolom, ada nomor, ada nama benda, dan ada hasil timbangan. Di sini Bu Disa sudah menuliskan 1 boneka, 1 sendok, dan 1 pulpen. Kita mulai dari yang pertama, 1 buah boneka. Caranya, masukkan benda yang akan kita ukur, salah satu plastik. Kita
langsung bisa melihat alat ukur ini berubah posisinya. Agar kita tahu alat ukurnya seimbang, kita masukkan ke lereng hingga alat ukurnya lurus kembali. Ini menandakan beratnya seimbang. Kita ukur satu buah boneka itu sama dengan berapa kelereng ya. Kita masukkan satu-satu. 1, 2, masih belum? 3. Sudah lurus? Sudah, berarti satu boneka sebanding dengan 3 butir kelereng. Ditulis di hasil timbangan yang berwarna kuning. Yang kedua, 1 buah sendok. Tapi sebelumnya kita keluarkan dulu. 1 buah sendok yang ukurnya sudah betul sebelum lurus. 1 buah sendok. Wow. Kita masukkan ke lereng. Sama alat ukur seimbang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Masih sedikit. Masih bengkok. Nah, 6 butir kelereng. Kita tuliskan 1 sendok sebanding dengan 6 butir kelereng. Kita lanjut. Biar yang sampai ketiga. Lanjut ke benang ketiga. Yaitu pulpen. Itu 1, 2. Maka sudah. Jika tidak, jika 3, timbangannya sudah lurus. 3 butir kelereng. 1 pulpen, 1 sebanding dengan 3 butir kelereng. Kita tuliskan. Di sini hasil satu boneka 3 butir kelereng, 1 pulpen itu 3 butir kelereng, berarti berat satu boneka itu sama dengan berat 1 pulpen. Budisa penasaran mau coba benda yang lain ya? Coba cari benda yang lebih ringan apa ya? 1 penghapus, Budisa mau coba. Sudah lurus? Wow, 1 penghapus hanya 1 butir kelereng saja. 1 penghapus, 1 butir kelereng. Nah, setelah kita menimbang semua benda yang akan kita ukur, kita menjawab pertanyaan selanjutnya di sini. Pertanyaan yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yang paling berat itu yang kelerengnya banyak atau yang kelerengnya sedikit ya? Yang paling berat itu yang jumlah kelerengnya paling banyak. Bisa dilihat di sini. Ini kolom yang warna kuning, dilihat yang paling banyak itu butir kelereng yang mana? Yang paling banyak itu di sini 6 butir kelereng, yaitu sendok, berarti sendok yang paling berat. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan, ya di sini yang butir kelerengnya paling sedikit, yaitu ada 3, 6, 3, 1. Yang paling sedikit 1 butir kelereng, yaitu penghapus. Yang
Yang paling ringan itu penghapus karena jumlah kelerengnya paling sedikit. Selanjutnya, urutkan benda dari yang paling ringan dulu, yang paling ringan dulu, yang paling sedikit dulu. Penghapus, lalu 1 butir. Nah, yang ketiga, 3 butir kelereng. Di sini 1 boneka sama 1 pulpen itu sama 3 butir kelereng. Boleh menuliskan yang mana dulu, boleh boneka dulu, boleh pulpen dulu. Lalu yang terakhir, yang paling banyak 6, 1 sendok. Kita lihat yang paling ringan. Jawabannya berarti penghapus dulu, pulpen dulu, boneka dulu, baru sendok. Kita lihat barangnya. Yang paling ringan itu urutannya, yang paling ringan menghapus, ini paling ringan. Pulpen dan boneka itu sama beratnya. Jadi boleh pulpen dulu, boleh boneka dulu. Urutannya ini: penghapus, pulpen, boneka, yang terakhir sendok. Bisa dilihat di sini, walaupun boneka lebih besar dari sendok, tapi beratnya tidak pasti lebih besar dari sendok. Walaupun lebih besar ukurannya, tapi beratnya belum tentu lebih besar. Di sini sendok yang lebih berat. Sekarang yang keempat, urutkan benda dari yang paling berat. Kebalikannya, kita mulai dari yang jumlah kelerengnya paling banyak, yaitu sendok, boneka, pulpen, dan yang terakhir penghapus. Nah, seperti itu. LKS-nya sudah diisi semua. Ketika LKS-nya sudah diisi semua, artinya anak-anak sudah mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti materi hari ini ya, mengenai satuan tidak baku itu, cara mengukurnya bagaimana, membuat alat ukurnya bagaimana, mengurutkan berat benda itu bagaimana, dari yang lebih ringan, dari yang lebih berat. Bisa ulang sedikit, ketika benda diurutkan dari yang paling ringan, berarti dimulai dari jumlah kelereng yang paling sedikit. Jika diurutkan dari benda yang paling berat, berarti dimulai dari jumlah kelereng yang paling banyak. Nah, anak-anak selamat mencoba, semoga anak-anak bisa. Jika kesulitan, boleh dibantu oleh orang tuanya ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.